Absolutian ketiga akhirnya muncul. Seperti apakah dia? Ya, yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar juga info terbaru untuk Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Dan tak tanggung-tanggung ya, Absolutian ketiga setelah Tartarus dan Diaboro telah di-reveal dengan nama The Absolute Titan yang akan beraksi di UGF 3C tahun depan. Buat kawan-kawan yang belum tahu, jadi Absolute Titan ini muncul di acara Ultra Galaxy Fight Tamashii Nation Online, yang di sana ada aktor Haruki, Kengo, dan Ribut juga ya. Untuk detail acaranya ngebahas apa aja, kawan-kawan bisa langsung nonton aja di channel Subraya. Cuma yang paling menarik tentu aja info tentang UGF-nya ya. Tak hanya Absolute Titan, ada juga karakter lain yaitu Gina Spectre, yang mungkin kawan-kawan ada yang agak asing dengan karakter ini, tapi sebenarnya dia karakter lama kok, dan akan dimunculin lagi nanti di UGF 3C. Langsung saja. Yang pertama ada Absolute Titan ya. Udah pasti ini adalah Absolutian ketiga yang ada di sebelah kiri siluet para Absolutian yang sebelumnya sudah di-reveal Diaboro. Bentuk badannya juga yang paling ramping karena dia ini bisa dibilang role-nya adalah assassin yang harusnya gerakannya paling cepat ya dibanding Tartarus dan Diaboro. Si pendekar pedang Absolutian, seorang pembunuh berdarah dingin yang menebas lawannya dengan pedang setajam silet dan bila di kedua tangannya. Dia menghormati dan mengakui kekuatan sejati bahkan jika itu adalah musuhnya. Dan karena itu hal ini yang sering membuatnya berselisih paham dengan sesama Absolutian, terutama Absolute Diaboro. Dari deskripsinya ini mengingatkan pada quotes-nya Diaboro ya. Jadi di poster sebelumnya Tartarus dan Diaboro ini punya quotes gitulah. Contohnya Tartarus yang bilang semua ancaman harus disingkirkan, dan Diaboro yang mengatakan apakah kau tidak memiliki kebanggaan sebagai seorang Absolutian. Nah, kalimat ini kemungkinan ditujukan pada Titan ya, yang dikatakan dia ini menghormati kekuatan sejati dari siapa saja, termasuk dari musuhnya. Dari namanya sendiri sama seperti Tartarus dan Diaboro yang mengambil referensi dari mitologi kuno, yang mana Titan ini kemungkinan ada hubungannya dengan Titan dari mitologi Yunani. Dan yang menariknya adalah beberapa dari mereka dikisahkan pernah dikurung dalam penjara bernama Tartarus setelah kalah perang melawan Zeus. Selanjutnya ini soal desainnya ya. Yang paling jelas sih bentuk tubuhnya jauh lebih ramping dibanding Tartarus dan Diaboro. Ada pembeda juga di mana Titan ini ada sedikit warna biru pada bagian bawah lehernya. Kalau dilihat sekilas ini mengingatkan pada suit armor dari Ultra Seven di anime Ultraman ya. Apalagi mereka berdua sama-sama menggunakan pedang sebagai senjata. Ya walaupun awalnya kelihatan kayak cyborg gitu, tapi desainnya ini lumayan keren ya, menyesuaikan dengan kemampuannya lah. Menurut kawan-kawan gimana desain untuk Titan ini? Apakah sebagus Tartarus dan Diaboro? Itu artinya emang bener ya, kalau para Absolutian ini punya role atau keahliannya masing-masing. Tartarus yang ahli strategi, sedangkan Diaboro dan Titan yang adalah penyerang. Cuma yang membedakan adalah Titan ini lebih ahli menggunakan senjata yaitu pedang ya. Gak diduga juga sebelumnya kalau Absolutian menggunakan pedang, dan ternyata sudah ada musuh yang tepat untuknya, dan ya, dia adalah Ultraman Ribut. Udah dikonfirmasi juga kalau mereka berdua semacam rival gitulah, yang nantinya akan saling bertarung juga, dan ini sangat pas ya, pedang melawan tongkat gitu. Selain itu mereka juga punya idealis yang mirip-mirip, dimana Ribut yakin setiap orang punya kekuatan sejati di dalam diri mereka, sedangkan Titan juga katanya menghormati gitu ya, kekuatan sejati dari siapapun yang dilawannya, bahkan musuh sekalipun. Dari teknik bertarungnya juga Ribut ini sangat cocok ya untuk melawan Titan, karena kelihatan kalau Absolutian yang ini lebih fokus pada serangan fisik, terutama penggunaan senjata, dan saya pikir Ribut adalah ultra paling tepat ya, yang bisa melawan Absolute Titan ini. Menurut kawan-kawan gimana? Untuk voice actornya sendiri juga udah di-reveal ya, disuarakan oleh Hiroki Yasumoto, yang udah sering ngisi suara karakter anime juga, dan kawan-kawan yang penasaran suaranya ini bisa dibilang agak berat-berat gitu ya. Beberapa karakter yang diisinya kayak King dari anime One Punch Man dan Otsutsuki Kenshiki dari anime Boruto. Ya cocok aja sih, karena Diaboro dan Tartarus suaranya juga lumayan berat. Karakter selanjutnya ada Gina Spectre yang akan muncul juga di UGF 3C dengan voice actornya Ayaka Nanase. Karakter ini sendiri muncul pertama kali di series Andromelos yang tayang pada tahun 1983, dan kemunculan terakhirnya sebelum ini ada di series Ultraman X. Cuman di situ dia menggunakan human form ya. Jadi Gina Spectre ini adalah saudari dari Juda dan Mordo yang adalah 3 pemimpin dari Gua Army yang bertujuan untuk menguasai alam semesta. Cuman sebenarnya mereka udah dikalahkannya. Terakhir kali di Ultraman X, Gina dan Mordo dihancurin bersamaan oleh Ginga, Victory, dan X. Lalu kenapa Gina bisa muncul lagi di Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad? Ini ada hubungannya dengan season sebelumnya ya, yaitu UGF The Absolute Conspiracy,
Yang mana di sana Judah dan Mordo termasuk salah satu villain yang direkrut oleh Tartarus dari timeline lain, yaitu saat mereka melawan Andromelos di masa lalu. Karena itu juga saat melawan Ultra Kyodai, mereka tidak mengenal Ginga, Victory, dan X yang mengalahkan mereka di masa depannya. Dan akhirnya mereka kalah lagi saat melawan Ultra Kyodai sambil meminta saudari mereka yaitu Gina untuk membalas dendam. Jadi kemungkinan Gina yang bakalan muncul di Yuga F3C itu dari dimensi dan garis waktu lain juga untuk melawan Ultra Kyodai yang telah mengalahkan Judah dan Mort. Untuk desainnya ini agak menarik ya, ada perubahan dengan versi lamanya yang jujur aja menurut saya itu sangat serem ya. Cuman sekarang udah dirubah sedikit jadi warna pink, walaupun ada ciri khas lain yang masih kelihatan yaitu bagian kepalanya yang kayak kepala ular kobra gitu. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Daripada ada video lain ya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future, 作ってくれ未来を君の力で地球の平和を